kalian semua dan masyarakat Indonesia, Kanit, Kemen PPA dengan KPAI, bahwa posisi Loli yang membuat pengakuan bahwa dia dilakukan tindakan yang tidak baik oleh ibunya, tidak pernah didampingi oleh Fahmi dalam pemeriksaan, tidak pernah datang bertemu dia, baik di safe house. Ini patut dipertanyakan, dan semakin keras keyakinan saya akan tracking keberadaan Bude ini, dan saya setelah selesai, saya cuma 1 hari di sini, saya akan jalan hari Senin ke pihak instansi terkait di luar Komnas HAM dan Ombudsman, termasuk DPR RI, termasuk Kemen PPA. Saya akan datang ke sana menemui Deputi Nahar bila perlu Ibu Menteri. Begitu juga dengan KPAI. Itu poin 1. Poin 2, saya menangkap dari kata-kata Fahmi jelas bahwa Nikita Mirzani tidak ikut menjemput Loli. Tidak ikut menjemput Loli. Dia hanya menyerahkan kepada Fahmi, dan Fahmi di situ bercerita bertelepon dengan budenya. Jadi dua poin ini cukup bagi saya untuk saya menaruh kecurigaan yang besar di manakah Loli saat ini berada, dan Komnas HAM serta Ombudsman, DPR RI, Kemen PPA, KPAI harus segera men-tracking keberadaan orang ini, termasuk tim saya. Kenapa? Karena kewajiban hukum bagi saya, kewajiban moral bagi saya, kewajiban kemanusiaan bagi saya, karena Loli telah lari dan mencari saya. Saya tidak mau besok-besok, kalau ternyata Loli tidak nyaman, saya akan disalahkan sebagai orang yang membiarkan penderitaan yang dialami. Nah, supaya ini terang benderang, saya hanya minta 2 saja kepada Fahmi dan MM. Buat video oleh Loli tanpa intervensi, di mana dia berada, seperti apa dia saat ini. Yang kedua, mana budenya itu? Siapa dia? Seperti apa dia? Dibilang di tempat sebuah pengasuhan, ada tempat bermain belajar, yayasan mungkin ya, atau seperti apa? Jadi kalau saya, apapun kata Fahmi, saya nggak percaya. Apapun kata NM, saya nggak percaya. Begitu juga dengan penyidik. Dan saya sudah resmi menyurati petinggi Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Kapolri, Irwasum, Kabareskrim, Propam, semua sudah kita surati dan sudah sampai suratnya. Tinggal saya memfollow up dalam bentuk datang langsung pada minggu depan di Jakarta. Begitu poinnya. Bang, tapi kan itu kan haknya Nikita Mirzani yang sebagai ibu untuk memindahkan Loli lagi gitu ke tempat yang lebih eksklusif. Ya, saya tidak mempermasalahkan kalau dia tampil. Bahkan saya bilang kemarin, waktu Loli bersama saya, kenapa dia nggak datang temui saya baik-baik, malah ngajak saya berantem. Sekarang saya tidak percaya. Saya tidak percaya dengan apa yang mereka umumkan ke publik. Saya curiga. Boleh dong saya curiga. Karena saya mendapat informasi langsung dari Loli tentang bagaimana dia diperlakukan NM, bagaimana Fahmi juga memperlakukan dia, bagaimana juga penyidik PPA juga memperlakukan dia, bagaimana safe house juga memperlakukan dia. Jadi saya punya hak konstitusional di situ. Ada seorang warga negara yang terancam jiwa dan keselamatannya, terancam batinnya, tertekan mentalnya. Terus kita biarkan, salah kita. Apalagi yang bersangkutan lari dari safe house nyari saya. Jadi jangan bilang saya tidak punya urusan, nggak bisa juga, bos. Kalau saya tidak bawa Loli ke Polres, emang Loli lari ke Polres? Kan enggak. Makanya saya bilang, Kanit PPA ini harus ditindak. Saya minta Kapolres, Kasareskrim tindak ini. Jangan sampai saya nanti lebih bereaksi ke atasnya. Saya ini pendukung Polri, pendukung kejaksaan, pendukung kehakiman untuk penegakan hukum yang law is justice declare, yang on the track. Kalau tidak, saya pasti akan bersikap. Begitu. Jadi ini bukan cerita hak dan tidak hak. Saya akan sangat terima apa yang kalian katakan itu hak dia. Iya. Tapi hak dia itu 2 tahun kemana kewajiban dia? Jangan nanya hak, kewajiban dia ada nggak? 2 tahun dia menelantarkan Loli.
2 tahun ini dia membuka aib si Loli. Ibu yang bagaimana dulu, bos? Saya kan selalu sampaikan ke kalian, ibu yang normal ya. Kalau ini kan bukan saya katakan tidak normal gila, bukan. Tapi situasi yang tidak sama. Kebiasaan ibu dengan anaknya nyatu. Yang ini tidak. Nah, kalau begitu, masa udah jelas bermasalah, diserahkan lagi ke keluarganya. Memang, pada waktu itu ada pembicaraan. Tapi itu pembicaraan, ibaratnya kalau ibaratnya Kementerian PPA, KPAI, saya, kita udah jenuh nengok keadaan nih, kok susah amat yang ngurus anak yang satu ini. Udahlah, balikkan aja ke keluarga, suka hati maknya. Itu nggak bisa. Cara-cara itu cara-cara yang menurut saya tidak beradab. Jadi ada kewajiban Polri, ada kewajiban institusi Kementerian PPA, KPAI, Komnas HAM, Ombudsman, DPR RI, untuk juga Komnas Perlindungan Perempuan, untuk juga turun mencari keberadaan Nuri dan mencari solusi dari persoalan yang 3-4 bulan ini. Saya curiga memang ada yang disimpan gitu. Ya saya kan bisa katakan, saya ada rekamannya, saya disuruh bujuk, saya bujuk, tapi faktanya tidak. Jadi yang 2 poin itu, dasar saya mengatakan bahwa Loli dijemput dengan tidak ke dalam keadaan yang sepatutnya, baru saya minta juga 2 poin untuk membuktikan bahwa itu baik, video dari Loli dan keberadaan seorang Bude. Begitu. Bang, apakah mungkin Bude yang dikatakan Bude tersebut itu dari pihak ayahnya kandung Loli, Bang? Nggak ada, dia aja udah ngomong ke saya. Ayah kandungnya aja nggak pernah ketemu, apalagi budenya. Bagaimana dia mau mengenali Bude dari ayahnya kalau ayahnya dia nggak pernah ketemu? Emang kamu bisa begitu, Eki? Kamu nggak kenal sama bapak kamu, terus kamu kenal sama saudara bapak kamu. Nggak ada rumusnya itu. Oke, Itu Bang, harus berhitung dari 1 baru kedua, nggak boleh langsung 2, lewat 1 dulu. Kenal dulu bapaknya, baru tahu saudara bapaknya. oke. Bang, aku mau tanya nih, Bang. Ketika Abang ada pernyataan kecurigaan Abang kalau Loli itu dipindahkan itu yang katanya dibius. Abang punya pembuktian ataukah diduga-duga Saya, apa yang membuat Abang menjadi kalau saya sudah pastikan dia dibius, saya laporkanlah bahwa ada tindakan kekerasan terhadap dia. Justru saya tidak menemukan fakta itu, tapi saya mencurigai. Kenapa saya berdasarkan apa, mencurigai? Bang, mencurigai itu, Bang? Dalam hukum itu kan ada namanya petunjuk. Ada rangkaian peristiwa. Kenapa harus tengah malam, jam 11 malam? Saya cek ke rumah sakit Polri, benar malam. Dibenarkan juga oleh Kasih Humas, adik saya Kompol Nurmadewi. Kenapa harus jam 11 malam? Yang kedua, ketika mereka jemput paksa dari apartemen Loli Bintaro, kenapa ada live video? Ini kenapa tidak? Yang ketiga, kenapa tidak diinfo ke saya? Janjinya kan begitu. Yang keempat, apa beratnya? Kalau memang dia dalam keadaan baik, ya sudah, buat aja video singkat dari dia. Menjelaskan bahwa dia aman, saya di sini. Nah, karena mereka tidak memberitahu ke saya khawatir Loli ini tidak nyaman, tidak baik-baik saja. Maka apa yang disampaikan kepada saya di depan keluarga saya punya kewajiban moral dan hukum juga untuk saya memastikan dia dalam keadaan baik atau tidak. Begitu. Karena dia udah bilang, Om jangan percaya sama polisi di Polres Jaksel. Jangan percaya dengan KPAI. Jangan percaya dengan Safe House. Jangan percaya dengan PPA. Dan setelah saya lihat keterangan itu, maka saya yakin dengan keterangan dia bahwa memang orang ini layak dicurigai. Begitu juga dengan NM, dengan Fahmi. Itu saja. Merasa kecolongan, Bang, dengan akhirnya Abang tidak dilibatkan, tidak diberikan informasi, Abang merasa kecolongan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Abang juga merasa ternyata Abang gagal untuk menjadi orang tua kedua. Enggak lah. Gak usah kalian tanya begitu. Saya ini mantan wartawan. Gak ada yang gagal di sini. Saya telah berhasil membuat dia menyampaikan penderitaan dia ke publik. Ya, sehingga terbuka mata semua. Oh, ternyata Safe House yang dibilang itu nggak benar. Ternyata NM begini, ternyata Fahmi begini, ternyata pendidik begini. Itu poin penting dari saya. Itu keberhasilan saya. Yang kedua, saya berhasil membuat dia tinggal di VVIP, suite room, di
Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Itu. Yang kedua, apakah saya merasa kecolongan? Nggak ada yang kecolongan di sini. Kenapa kecolongan? Saya sudah jaga, saya sudah titip, saya sudah ikut mereka, kita sudah bicara. Nah, kalau ada orang yang punya cara untuk menjauhkan dari saya, itu bukan kecolongan namanya. Itu namanya ada usaha untuk menyembunyikan seseorang dari saya. Kalau kecolongan itu saya biarkan, saya tidak awasi. Nah, datang orang diambil. Ini enggak. Ada by design, saya duga, untuk bagaimana Loli dijauhkan dari saya. Karena mungkin ada sesuatu tabir gelap yang akan diungkap. Padahal dia udah cerita semua ke saya. Kemarin saya di pagi-pagi ambiar, di situ kemarin setelah saya somasi, saya diundang, dan nanti akan tayang. Di situ ada Ola Ramlan. Saya ketemu Ola Ramlan, saya sampaikan sedikit, tapi saya nggak menyebut tentang anak dia. Karena saya pikir persoalan ini, persoalan antara Loli dengan NM, antara Loli dengan Fadel, dan saya di pusaran kasus sebagai kuasa hukum, yang juga saya sebagai perwakilan dari diri Loli. Itu yang dia minta. Gitu. Bang, punten Bang, sebelumnya Bang Fahmi sempat mengatakan Bang bahwa pada saat pemindahan tersebut memang ada dokumentasi tetapi itu hanya tidak bisa dipublish Bang, hanya untuk Ya, kepentingan apa? pribadi Bang. Tunjukkan ke saya larangan itu. Tunjukkan ke saya larangan yang tidak boleh dipublish itu apanya. Mereka jemput dari Bintaro live lagi, bukan lagi publish, live. Jadi kalau ngomong tuh gini ya, manusia yang dipegang apa? Omongannya kan. Jangan sampai orang bilang kita memang betul lah kawan tu lidah tak betulang. Itu logikanya gampang aja saya jawab kan. Waktu jemput kenapa Anda live kan? Yang kedua ketika dengan saya blurkan. Saya bilang kamu tutup ya pakai hijab muka kamu. Saya ingatkan dia itu, Loli. Ketika saya post Instagram saya juga di blur. Kalian juga media bisa kutip kok blur. Apa masalah di situ? Emang kenapa? Kalau mereka tunjukkan baik-baik pergi, saya nggak akan seperti ini untuk berusaha mencari keberadaan dan memastikan dia baik. Tapi kalau makin ke sini, apalagi dengar pernyataan dari Fahmi, saya mati. Wah, ini makin curiga saya. Ini bahan saya yang sudah disiapkan oleh tim saya di Jakarta untuk kami bawa ke DPR RI, ke Kemen PPA, dan Komisi Perlindungan Perempuan. Begitu. Dan penyidik-penyidik itu kami sudah laporkan ke pimpinan-pimpinannya. Begitu. Kenapa? Coba yang kencang suaranya. Tidak profesional. Kan ada komitmen yang sudah dibangun. Saya, Kanit, asisten Deputi Kementerian PPA, KPAI, Safe House, istri saya, Lecumanan, Rahmat. Ada saksinya, ada rekamannya. Kamu juga kalau ada orang ngadu ke kamu, terus kamu bawa, terus saya bilang begini-begini ya, begini-begini ya. Kamu lakukan, setelah itu kamu ditinggalin. Apa namanya itu? Itu namanya tidak konsekuen. Kalau lu mampu kemarin amankan dia, jangan minta tolong ke gua dong. Kan dia sudah saya bawa ke Polres. Kalau begitu mereka bilang, Pak Rasman ini biar urusan kami. Saya pasti pergi, ini kan enggak. Ibunya datang, dia nggak mau. Jelas di depan kita, di depan penyidik, di depan pengacara, dia tidak mau ketemu dengan si NM. Terus, kenapa saya dianggap seperti orang yang tidak ada urusan dengan dia? Dia datang, jangan lupa kalian. Dia lari dari safe house, dia nyari seorang Rasman, dia minta perlindungan hukum ke Rasman, saya bantu dia, saya bawa dia ke Polres, saya dianiaya, kemudian dia buat surat pernyataan, kemudian dia menyatakan bagaimana penderitaan dia di media, bagaimana dia dibawa ke rumah sakit Polri, kok sekarang hilang dari saya? Bukan saya mau sok-sokan cari-cari anak, bukan, yang bukan anak saya, tapi saya punya kewajiban hukum, karena saya berasal dari bawah, saya orang susah, meniti karir dari bawah, saya bisa merasakan penderitaan seorang anak. Kalau begitu dapat perlakuan dari orang tuanya, itu sangat menyedihkan.
Itu saja. Apalagi saya disebut-sebut selama ini oleh NM, jangan-jangan nanti jadi istri kesekian. Itu kan mulutnya itu kan mulut biadab yang tidak tahu harga diri, dan saya belum pernah ketangkap, ya, belum pernah saya ketangkap bawa cewek online gara-gara saya prostitusi online. Saya belum pernah ketangkap. Saya nggak bilang ya ada orang yang ketangkap prostitusi online. Paling tidak saya nggak pernah jual diri. Saya aja hari ini ada di resort saya. Emang gue pikirin apa? Enggak lah, kerja ya kerja, rileks ya rileks. Sini saya 1-2 hari habis itu balik ke Jakarta. Begitu. Tapi tim saya bekerja, Bos. Tim saya 24 jam bekerja. Bang, tapi langkah abang mungkin Satu-satu. Iwan. Iya, dia selama di safe house nggak pegang handphone. Ah, kamu kok jadi mundur pertanyaannya? Begini kan sudah, Loli itu dia nggak punya handphone, panas suasana, tapi ada TV di sana yang bisa smart TV. Dia ternyata buka setiap wawancara saya, YouTube, TV, semua wawancara itu semua dia lihat. Disitulah dia lihat, oh kantornya Om Rasman itu Rasuna Office Park, Epicentrum Kuningan. Itu yang dia simpan di memori dia. Ketika dia lari, dia minta diantar ke sana oleh Maxim Grab. Sampai di situ, turun dia di lokasi, dia lihat memang di situ ada neon box saya. Ada banner juga, Rasman dengan nomor telepon. Disambunglah saya dengan nomor telepon Pak Gojek itu. Itu ceritanya. Maka saya bertelepon, dan itu ada semua rekamannya. Dan itu sudah kita serahkan ke penyidik. Clear. Nah, jadi bukan karena pengaruh saya, bukan ada peran adik saya Fitri Saluteru di situ untuk bantu dia lari, nggak ada. Fitri itu orang baik. Isa Zega juga dituduh-tuduh, nggak ada. Urusan Isa Zega, urusan Isa Zega. Ya, kalau Isa Zega butuh bantuan hukum, dia minta tolong ke saya, secara profesional kita bantu. Kalau tidak, ya sudah. Tapi urusan Isa Zega dengan Fitri Saluteru di dalam pelarian Loli, nothing. Itu tidak ada sama sekali. Tapi Fitri Saluteru mengatakan kepada saya sebentar bahwa dia dekat dengan NM, dia pernah dekat dengan Loli, yes. Saya sambungkan mereka bertelepon, yes. Video call, yes. Kenapa? Karena Loli yang minta, dan itu sebentar, dan itu boleh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia bilang itu tante apa ya? Saya lupa namanya, dia sebut apa sama Fitri. Pokoknya dia bilang itu orang baik, kira-kira begitu. Dan mereka bertelepon tuh sama-sama menangis. Itu aja. Nggak ada di sini peran-peran pelarian dari dia, nggak ada. Bang, izin Tapi sebelum akhirnya si Laura ini yang katanya dijemput oleh Abu D-nya, Laura ini ada komunikasi apa Bang sama Abang, atau ada permintaan apa sih Bang sama Abang, Bang? Sebelum saya berpisah dengan Loli, hari Senin, dia kan dijemput kan hari Jumat. Hari Seninnya itu, sebelum hari Jumat, saya ketemu Loli. Memastikan ruangan dia bagus, makanya saya katakan suite room, mewah sekali. Dan dia udah bilang, Om, aku sini aja. Dan Om, lihat Loli ya, iya nanti saya datang. Kita udah komunikasi, tahu-tahu semua pada diem. Termasuk kepala ruangan, Indra. Takut ngangkat telepon sekarang, ada apa? Janganlah kita berpikir menyederhanakan sesuatu. Ini anak di bawah umur, masih di bawah lindungan orang tuanya. Orang tua yang mana dulu? Kan sifatnya harus situasional. Kalau situasinya memang tidak mendukung, jangan dong kita berpatokan. Oh ini anak, saya malah curiga. Jangan-jangan Kemen PPA, KPAI, unit PPA, mereka apa? Kayak menyerah gitu. Udahlah, pusing amat, serahkan aja ke keluarga dia, suka hati dia. Nah, dan ada wacana-wacana ke sana memang saya dengar-dengar. Tapi ini tidak menjadi jalan keluar. Saya udah bilang, daripada ke sana, buat kalian surat, saya yang mengasuh dia. Kalau tidak, kami ajukan ke pengadilan. Atau saya buat pembuatan hak asuh ke Kemensos dan lain-lain. Itu
Bang, artinya terakhir abang ketemu Loli ini saat memberikan di Sweet Room itu di hari Jumat ya bang? Iya, kenapa? Berarti abang bertemu Loli terakhir ini di hari Jumat saat memberikan Sweet Room itu ke Bukan hari Loli. Jumat, hari Senin. Hari Senin, mohon maaf bang, iya bang. Terakhir itu bertemu dengan Loli saat itu ya bang? Iya, saya, istri saya Bu Ade, ada kepala ruangannya Bu Indra, dan dia masih bilang, Om, saya keberatan, kenapa si Daru penyidik masuk ruangan ini, kamar saya ini, saya perempuan. Saya udah bilang, lo ini masuk sini lo, ada izin nggak? Tahu Om Rasman nggak? Dia udah bilang, saya nggak bisa, dia pegang terus tangan tantenya, si Ade, istri saya. Jadi saya kok nggak percaya, apalagi muncul kata-kata dari si Fahmi bahwa menggambarkan sosok seorang Bude ini ternyata bukan Bude turunan keluarga dalam tafsiran saya ya. Nah, menjadi tugas kita ini sekarang memastikan Bude ini siapa. Dan Fahmi harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan anak ini. Karena dia udah bilang dia nggak mau ketemu Fahmi, makanya saya nggak mungkin dari keterangan dia. Jangankan ketemu, nyebut nama mama aja nggak mau dia. Apalagi Fahmi. Jadi ini nggak bisa, nanti akan terungkap ini. Makanya saya bilang, Fahmi, hati-hati kau gitu. Jangan kau banyak-banyak ngomong, tahu-tahu nggak sesuai. Sekali udah, 2 kali, nanti kami ambil tindakan hukum. Lihat aja. Kau bisa juga dianggap kau turut serta menghalang-halangi dan atau ikut melakukan kriminalisasi terhadap anak ini. Kalau nanti ternyata Lolinya tidak berada pada tempat yang apa yang kau katakan, seperti di safe house. Jangan bilang-bilang tidak ada hak saya. Saya punya hak sebagai warga negara untuk membantu dia. Kenapa? Karena dia lari cari saya dan minta perlindungan hukum. Itu dia poin dari saya. Siapa yang berani membantah itu? Dia lari cari saya bawa ke Polres. Saya ribut dengan ibunya. Dia nggak mau ketemu ibunya. Dia dibawa ke rumah sakit Polri. Saya yang bujuk sesuai dengan permintaan KPAI. Permintaan dari Kemen PPA. Permintaan dari unit PPA. Masih bisa kalian bilang bahwa saya seolah-olah ini orang nggak jelas, tiba-tiba sibuk ngurus Loli. Enggak dong. Dulu waktu saya pegang Fadel, dia masih di safe house, kita nggak pernah ribut tuh. Paling saya bilang keluar dong, tunjukkan foto, mana video dengan NM kalau kalian udah baikan. Itu doang. Tapi kalau sekarang nggak bisa, dia udah lari cari saya, maka ada kewajiban hukum dan moral bagi saya untuk mencari tahu dan membantu dia sampai dia dewasa umur 18 tahun. Nggak usah Cipahmi pelintir-pelintir lagi, harus 20 tahun. Jadi saya heran ya, kalau udah pengacara nggak ada harga diri, udahlah. Dia udah minta Hotman, Fahmi, kau udah harusnya malu. Di kita itu udah ngomong. Dan Hotman itu udah ngaku. Minta dari pengacaranya. Kau nggak malu. Kalau saya, mundur teratur saya. Artinya kau dianggap tidak mampu. Begitu. Bang, Dan lawyer itu harus punya wibawa di depan klien. Kalau kita nggak punya wibawa depan klien, nggak usah jadi pengacara. Jangan sok mengerti hukum. Saya yang tahu. Saya yang mengerti. Tidak boleh dilihat. Hah? Saksi kunci dari dulu, saksi kunci. Ada saksi dari Malaysia. Apapun tak ada. Begitu Loli cerita semua buyar. Mana yang Malaysia? Masih mau lagi berdalih dengan kalimat-kalimat klise. Malu saya. Kalau saya Fahmi, saya mundur teratur dari pengacara NM. Oke, Bang, Abang Oke. kan udah ngadu ke Komnas HAM dan juga Ombudsman kan kemarin. Lalu tindakan yang mereka lakukan kira-kira apa, Bang? Gimana, Bang, update-nya, Bang? Oh iya, mereka sudah komunikasi lagi dengan saya dan tim. Kita sudah, kalau untuk Komnas HAM sudah kita lengkapi. Untuk Ombudsman hari Senin kita akan lengkapi. Kita semua sudah komunikasi dan ditindaklanjuti. Tinggal ke DPR RI, Kemen PPA, karena saya minta pertanggungjawaban di Kemen PPA, Lani dan Deputi, begitu juga dengan KPAI. Dan begitu juga dengan unit PPA. Sedangkan kasus saya menunggu laporan saya terhadap Nikita Mirzani yang penganiayaan, menunggu visum, mungkin minggu depan, udah, nanti dia dipanggil. Harus NM itu tersangka. Kalau tidak, saya akan melawan sekeras-kerasnya. Dan tim hukum saya sudah bergerak untuk itu. Tidak ada. Isa Zega ditahan atau enggak. Itu salah satu cop potret. Medina Zain dan juga ada keributan, nggak bisa. Dia ada bukti CCTV dan pengakuan dia.
Jangan coba-coba. Nggak ada di sini yang namanya general general backing. Nggak ada backing di sini. Nggak ada backing. Ya, yang ada kebenaran. Oke? Bang, izin Bang, tadi Abang juga sempat Kita poinnya itu aja ya. Poinnya iya tentang Bang, Loli ini menyebut biar kalau menarik ya. Loli itu dalam keadaan yang tidak aman ya Bang. Karena ada asumsi jangan seperti itu Bang. Nah, Sedangkan begini. nggak ada kabar dari Loli ini Bang. Apakah emang Abang berasumsi kalau Loli ini lagi di kondisi yang nggak aman Bang? Ya, saya curiga. Saya bukan berasumsi. Saya curiga. Kalau asumsi terlalu jauh itu. Saya merekayasa itu. Atau saya berpikir, enggak, saya curiga. Kecurigaan saya makin kuat ketika dengan terang dan tenang saya amati kata-kata Fahmi. Saya bilang sama istri, dengarin baik-baik. Malam ini, tadi malam, dia bilang, ini sudah kayak kakak angkat, saudara angkat. Bude, saya suruh menelepon. Lah, berarti bukan bude saudara ini. Berarti benar keterangan Fitri. Yang kedua, iya, saya diserahkan oleh NM. Saya telepon. Lah, berarti NM tidak ikut. Nah, jadi pertanyaan saya tanya kalian. NM kenapa nggak jemput? Karena namanya NM tidak mau diterima oleh Loli. Makanya muncul kecurigaan saya. Jangan-jangan anak ini dibius. Atau dikasih minuman, penenang. Mungkin berapa menit. Baru sampai di satu tempat, dia sadar udah di sini. Baru dikasih tempat, begini, diterang-terangkan dia. Tapi percayalah kalian. Kalau dia berada di tempat yang tidak nyaman, begitu dia keluar, dia akan bereaksi dan tidak ampun lagi pada siapapun. Saya tidak mengatakan menuduh membius, tidak. Saya tidak mengatakan kasih minuman, tidak. Saya curiga. Kenapa? Karena kayaknya berbanding terbalik dengan apa yang saya lihat, saya dengar dari keterangan Loli di safe house. Dan itu dibenarkan oleh pengasuh dia. Jadi saya curiga, ini safe house apa lagi nih? Katanya tempat paling eksklusif lagi. Saya bingung juga eksklusif mau apa lagi. Itu aja. Dan sebelum dia jelas ke permukaan, siapa Bude dan bagaimana keberadaan Loli, saya nggak akan berhenti untuk membela anak ini. Ya. Tapi Bang, Bang, terkait pembicaraan Laura dan Kak Fitri Sauteru sendiri by telepon, mungkin ada pembicaraan apa sih Bang, Laura Bang? Ya, pada waktu itu dia nangis, Tante apa kabar? Bantu saya Tante. Terus Loli Fitri juga bilang sabar ya nak. Ya dua-dua nangis lah. Tidak lama kok bicaranya. Dia bilang kamu yang kuat ya. Cuma menangis, tangis-tangisan mereka. Bang, izin Bang, tadi kan Abang sempat menyebut beberapa instansi untuk perkara Laura ini Bang. Kenapa Abang masih sampai mencampuri urusan dari ibu dan anak ini, sedangkan Abang menyebut instansi Coba yang kencang suaranya. Iya Bang, Abang dicap terlalu mengurusi keluarga orang gitu Bang. Bahkan ini Enggak lah. urusan ibu dan anak Bang. Enggak lah. Sedangkan Saya kan bukan ada mengurusi keluarga orang. Keluarga itu harus diurusi. Abang sebut Karena tadi. bahagian dari keluarga itu nyari saya. Ya Dan dia Bang. ngadu tentang penderitaan dia. Mau tidak mau ya saya urusi lah. Iya Bang, tadi Abang menyebut juga ada beberapa instansi yang berhak untuk memberikan keterangan atas perkara ini Bang. Tapi Abang masih terlalu mencampuri urusan ini. Itu alasannya apa Bang? Nggak ada, saya nggak merasa mencampuri. Institusi, kan saya bilang, sekarang kita baca Undang-Undang 45. Negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Siapa regulatornya? Instrumennya ya pemerintah. Bagian dari pemerintah tuh katakanlah bidang eksekutif. Siapa itu? Presiden. Presiden di bawahnya ada presiden, ada wapres. Di bawahnya ada menteri-menteri sebagai pembantu. Ada Kementerian PPA, dia punya kewenangan. Ada lembaga negara juga, KPAI, dia punya kewenangan. Nah sekarang ini kok kayaknya nggak benar. Oknumnya ya, makanya saya bergerak. Ada penegak hukum, kepolisian, kanitnya, penyidiknya saya lihat nggak benar ya, saya kritik. Saya minta dievaluasi berdasarkan fakta yang saya lihat sendiri. Jadi saya tidak pernah bicara, kalian begini ya, saya berbicara Rasman, by informasi, by data, dan tidak menuduh, tapi saya menduga. Berdasarkan apa? Informasi.
Dan tim saya bergerak di sana. Saya pergi ke sini bukan berarti tim saya tidak bekerja. Sebentar lagi akan bekerja, mereka tetap akan jalan. Oke, thank you ya. Saya sudah mau Bang, izin bang, makan mungkin malam nih, pertanyaan udah dingin nih terakhir, nasinya. bang, pertanyaan Sebentar, terakhir Bang. ini. Tanya Bang, kan dari Bang Fahmi sendiri bilang bahwa pemindahan Laura ke tempat yang satunya ini kan sudah sesuai prosedural. Nah, tanggapan Bang Rasman apa? Satu, kedua, Abang sendiri merasa capek nggak sih Bang ngurusin seperti ini gitu? Seandainya dari pihak kan gini, Abang merasa ini tanggung jawab saya paling tidak punya kewajiban untuk menjaga Laura. Kalau seandainya bisa aja kan Bang, kalau misalnya Abang berpikir gini, udahlah capek gue ngurusin kayak ginian, gue nggak dapet apa-apa gitu loh. Nah, Ya, Abang sendiri ada nggak sih terpikir untuk hal seperti itu Bang gitu loh? ya, ada beberapa orang yang ngomong ke saya begitu. Banyak sekali. Tapi saya dan keluarga saya punya pendirian berbeda. Mereka tahu saya gitu. Saya selalu kalau lari sampai garis finish. Perkara saya menang di garis finish jadi juara atau tidak, itu urusan lain. Yang penting saya harus sampai ke garis finish. Saya kalau memperjuangkan hak dia harus sampai ke akhirnya. Perkara itu nanti berhasil atau tidak urusan lain. Tapi saya punya kewajiban. Itulah sejatinya seorang lawyer berjuang dengan atas nama officium nobile, yaitu pekerjaan yang mulia. Menurut saya mulia sekali membantu Loli. Mulia sekali untuk membuka terangnya peristiwa hukum ini. Dan mulia sekali kalau kita bisa melihat bahwa tidak semua ibu bisa dikatakan baik untuk anaknya. Ada juga ibu-ibu yang nakal, bahkan jahat, dan membunuh anaknya. Ada. Jadi semuanya tergantung dengan situasinya. Jadi panggilan moral, panggilan hukum, panggilan kemanusiaan, itu melekat. Sesuai dengan hasil dari komunikasi saya dengan Loli secara langsung. Bukan lewat yang lain. Begitu. Oke, Bang, terima kasih terakhir banyak. dari saya Bang. Terakhir Yang bang. Bang, sesuai Terakhir ya. Ya, Terakhir, Bang, Bang. kan Bang, izin. prosedur seperti Udah. apa Bang? Sebentar, Sesuai dengan sebentar. prosedur gimana Bang? Apa? Yang dianggap ini sudah sesuai dengan prosedural itu seperti apa Bang tanggapan Abang? Ya, prosedurnya mungkin prosedur penyerahannya bisa saja karena ini atas nama ibunya NM diserahkan ke Fahmi, ya prosedur. Polisi menyerahkan prosedur. Tapi besoknya ternyata tidak benar lagi keadaannya, ya maka yang bertanggung jawab nanti itu adalah Fahmi, NM, dan juga nanti bisa kita lihat kepolisian. Kenapa Anda bertindak gegabah? Kenapa Anda sudah mengatakan Loli minta dilibatkan saya, Omnya Rasman dengan Tante Ade, kok kalian biarkan? Itu saja. Saya tidak mengatakan tidak prosedur. Pasti sudah kena prosedur. Tapi prosedur yang sebagaimana dulu. Prosedur yang barangkali tidak melihat timing dan tidak menggunakan berbagai elemen yang lain untuk bisa ini sesuai dengan yang semestinya. Gitu. oke, Oke. Bang, ini Yang terakhir dari terakhir saya nih Bang. siapa? Tadi Eki. kan berarti- Siapa lagi yang Halo. nanya? Eki Bang Rasman. Nah, Bang, Reno bang, izin bang. Kan posisi sebenarnya Abang kalau emang menjadi orang tuanya Loli itu sebenarnya posisi Abang tuh bakal kuat gitu ya dalam kasus ini. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang rencana Abang mengadopsi Loli? Itu satu. iya, Lalu kami tetap kedua Bang, ini secara general ya Bang ya. Apa sih Bang hak dan kewajiban anak dan ibu gitu dalam hukum? begini. Saya sebagai seorang warga negara punya kewajiban moral ketika melihat ada warga negara lain yang hak-haknya dirampas kemerdekaannya, direnggut, ya, hak-hak dia untuk menyampaikan suara, hak dia untuk tidak mendapat eksploitasi, hak seseorang untuk tidak mendapat tindakan diskriminasi, bahkan perundungan. Itu poinnya. Kewajiban hukum kita itu, tidak saja kepada Loli. Yang kedua, apa hak dan kewajiban ibu dan anak? Kewajiban seorang ibu membuat anaknya berpendidikan dengan baik, berakhlak, dan memahami satu, menghormati orang tua, tidak durhaka,
menghormati yang tua, menyayangi yang di bawah. Itulah kewajiban anak. Kewajiban ibu, orang tua, maaf, kewajiban dari orang tua. Sedangkan kewajiban anak, dia nurut kepada orang tuanya, patuh. Tadi itu ya poinnya ya, kewajiban tadi yang saya sampaikan kewajiban anak itu kan. Nah, sekarang kewajiban ibu atau kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua adalah ya, kewajiban orang tua adalah satu, mengasuh dengan baik, mendidik dengan baik, oke, tidak mengeksploitasi, tidak mengumbar aib, oke, dan menjaga dari pergaulan bebas. Itu. Nah, yang saya sampaikan tadi menurut Loli, dia nggak dapatkan. Itu poinnya. Jadi, belajar dari keterangan Loli, saya amati dari situasi yang ada, Loli, NM, saya lihat ini sengkarut. Karena itulah saya masuk sesuai dengan keinginan Loli, bukan keinginan saya. Kalau Loli aja ngomong besok, Om, saya aman, stop. Om jangan bicara lagi, saya udah tenang di sini, gua dan keluarga akan stop. Sepanjang itu tidak, saya akan berjuang untuk Loli, karena saya curiga Loli tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fahmi, sebab sudah ada sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Begitu. Oke? Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Loli dan membuka pintu untuk Loli, Bang. Apa? Ya, dari statement Abang tadi katanya Loli yang ingin bertemu dengan Abang. Artinya Abang menantikan dan membuka pintu untuk Loli, Bang. Kalau Loli Abang untuk mengadopsi Loli, Bang. Kalau Loli tidak nyaman, dia tidak nyaman, keluar dia datang cari saya. Saya akan bawa dia ke satu tempat yang menurut saya yang sangat representatif untuk membantu dia, yaitu kelembagaan negara. Bukan pribadi saya. Begitu. Oke? Artinya masih ada niatan untuk mengadopsi Loli, Bang. Kenapa? Artinya masih ada niatan untuk mengadopsi Loli, ya, Bang? Masih. Nggak ada yang berubah. Oke, thank you. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.